Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Hijriawan. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan materi-materi yang saya pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir dengan mata kuliah Etika Hukum dan Profesi. Tanpa banyak basa-basi lagi, selamat datang di rangkuman materi. Oke, di resumen etika hukum dan profesi, materi pertama yaitu tinjauan umum etika. Etika dalam bentuk tunggal berarti artinya kebiasaan, adat istiadat ataupun akhlak yang baik. Dalam bentuk jamaknya dari etnos adalah eta, artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah arti etika oleh filsuf Yunani Aristoteles yang sudah dipakai menunjukkan filsafat normal berdasarkan asal-usul kata ini. Etika pada hakikatnya mengamati realitas normal secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma, dan pandangan norma secara kritis. Prinsip ini etika utamanya kewajiban dan konsekuensialisme. Tapi terdapat 3 prinsip etika. Masing-masing prinsip ini etika memiliki dasar pijakan yang berbeda dari satu sama lainnya. Istilah etika yang dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda dan juga dengan sudut pandang menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia menyebutkan etika yaitu ilmu tentang baik atau buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral. Dan terdapat jenis-jenis etika. Yang pertama yaitu etika deskriptif, yang kedua etika normatif, dan yang ketiga etika umum, dan yang keempat etika khusus, lalu yang terakhir etika profesi. Materi kedua kali ini kita akan membahas etika komputer, yaitu bagaimana berperilaku terhadap penggunaan komputer. Etika komputer mulai muncul pada tahun 1940-an dan terus dipelajari sehingga sampai sekarang. Saat ini etika komputer sudah mulai memasukkan dalam mata pelajaran wajib hampir di semua program perguruan tinggi yang memiliki jurusan komputer. Materi ketiga yaitu organisasi dan kode etik profesi. Organisasi dan kode etik ini memiliki 2 aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas, kualitas dan etika dalam berbagai bidang pekerjaan. Mari kita bahas secara mendalam. Yang pertama yaitu organisasi profesi. Organisasi profesi ini adalah badan atau asosiasi yang didirikan untuk mewakili, mengatur, dan memajukan kepentingan para anggota-anggotanya dalam bidang pekerjaan tertentu. Fungsi utama dari organisasi profesi ini yaitu representasi, lalu yang kedua pengaturan, dan yang terakhir pendidikan dan pelatihan. Lalu kode etik profesi ini seperangkat pedoman etika yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional dalam bidang pekerjaan mereka. Kode etik ini mencakup nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma yang harus diikuti oleh para profesi. Kode etik profesi ini sangat membantu terhadap pengaruh perilaku dan tindakan para profesional, menjaga standar etika yang tinggi dalam bidang pekerjaan mereka, dan melindungi kepentingan klien dan masyarakat umum.
kita menuju ke materi 4, yaitu pekerjaan profesional. Yang dimana arti profesional ini yaitu kelompok lapangan kerja khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian guna memenuhi kebutuhan rumit manusia. Pemakaian dengan cara yang benar, keterampilan dan keahlian hanya dicapai dengan penguasaan pengetahuan dalam lingkup yang luas. Dan profesional itu adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi, atau seorang profesional yang hidup untuk mempraktekkan suatu keahliannya tertentu atau dengan terlibatnya suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekadar hobi untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Syarat-syarat profesi profesional yaitu yang pertama harus menguasai pekerjaan, dan yang kedua mempunyai loyalitas, yang ketiga mempunyai integritas, lalu selanjutnya mampu bekerja keras, terus mempunyai visi, mempunyai kebanggaan, dan mempunyai komitmen untuk bekerja. Lalu materi kelima yaitu profesi di bidang teknologi informasi. Gambaran umum pekerja di bidang TI ini dengan posisi tenaga kerja yang sangat bervariasi sesuai skala bisnis dan kebutuhan pasar, maka sangat sulit mencari standarisasi pekerjaan di bidang ini. Namun setidaknya kita dapat mengklasifikasi tenaga kerja di bidang TI tersebut berdasarkan jenis dan kualifikasi pekerjaan yang ditangani. Secara umum, pekerjaan di bidang TI ini setidaknya terbagi dalam 4 kategori, yaitu yang pertama sistem analisis, yang dimana orang ini bertugas untuk menganalisis sistem yang akan diimplementasikan mulai dari penganalisan sistem yang ada, kelebihan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain. Lalu yaitu yang selanjutnya programmer, yang dimana orang ini bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analisis, yaitu membuat program baik itu aplikasi maupun sistem operasi. Lalu selanjutnya web designer, dimana orang ini melakukan kegiatan perancangan termasuk studi kelayakan, analisis dan desain tersebut sesuai pembuatan proyek. Lalu selanjutnya web programmer, yang dimana orang ini bertugas mengimplementasikan rancangan web design, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang. Lalu selanjutnya technical engineering, sering juga disebut teknikal, yang dimana orang ini berkecimpung dalam bidang teknik baik mengenal pemeliharaan maupun perbaikan. Lalu yang terakhir networking engineer, yang dimana orang ini berkecimpung dalam bidang teknik jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshootingnya. Lalu materi keenam yaitu ancaman dan kasus kegiatan elektronik. Pengertian dari ancaman tersebut yaitu pada suatu atau perilaku yang menimbulkan potensi bahaya, kerugian dan gangguan terhadap individu, kelompok ataupun entitas tersebut. Ancaman ini berasal dari berbagai macam sumber yang dapat mempengaruhi keamanan, keselamatan dan kestabilan seseorang atau suatu lingkungan. Kasus kejahatan dari elektronik merujuk pada segala jenis kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi elektronik atau komputer sebagai alat atau medium untuk melanggar hukum ini. Ini bisa mencakup
kegiatan seperti pencurian data, serangan jaringan komputer, penipuan online, atau penyebaran malware. Kasus yang terjadi dalam kejahatan elektronik meliputi sejumlah peristiwa yang melibatkan pengguna teknologi elektronik untuk melakukan kegiatan tindakan ilegal. Ini termasuk pencurian identitas, pencurian data, serangan jaringan seperti serangan DOS, perambanan atau hacking, penyebaran malware seperti ransomware, dan berbagai jenis aktivitas kriminal lainnya yang menggunakan komputer atau teknologi elektronik sebagai sarana untuk melakukan pelanggaran hukum. Lalu kita menuju ke materi 7 yang dimana materi ini membahas Undang-Undang Telekomunikasi dan ITE. Untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi di Indonesia. Telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mencakup berbagai istilah yang relevan dengan sektor telekomunikasi seperti penyelenggaraan telekomunikasi, frekuensi radio, dan stasiun bumi, yang dimana definisi ini menjelaskan dari setiap terminologi menjadi kunci dalam menjalankan hukum ini, menghindari ambiguitas dan penafsiran ganda yang dapat merugikan penerapannya. Pada tahun ini, kebutuhan akan reformasi dalam sektor telekomunikasi di Indonesia sangat mendesak. Monopoli yang berlangsung saat itu memerlukan perubahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik ini mengatur tentang ketentuan umum terkait dengan penggunaan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Asas yang mendasari undang-undang ini melibatkan prinsip kebebasan, keabsahan, keandalan, dan kepastian hukum dalam menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Manfaatnya mencakup meningkatkan efisiensi, menghemat waktu dan biaya, dan undang-undang ini mengakui esensi pertukaran informasi dan dalam lingkungan digital. Lalu materi ke-8 itu hak atas kekayaan intelektual atau kita sebut dengan hak, yang dimana hak atas kekayaan intelektual ini adalah hasil penerjemahan dari bahasa Inggris, yaitu Intellectual Property Right atau IPR. Jadi pengertian hak ini suatu hak yang asalnya dari kegiatan intelektual yang dilakukan oleh manusia dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat luas pada umumnya. Hakim menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengartikan atas kekayaan intelektual adalah suatu pemahaman mengenai suatu hak atas kekayaan yang datang dari kemampuan intelektual yang dimiliki oleh manusia dan mempunyai kaitan antara hak pribadi. Haki secara eksklusifnya memiliki hukum. Selain itu, haki juga memiliki peraturan pada sekelompok atau seseorang atas karya ciptanya. Terdapat jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu hak cipta, yang dimana ini diberikan kepada pencipta yang dengan maksud untuk memberikan pengumuman atau memperbanyak ciptaannya. Hak kekayaan intelektual pada jenisnya ini contohnya ciptaan yang dilindungi seperti ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Lalu hak kekayaan industri, yang dimana jenis yang menjadi terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya bagi berikut, yaitu yang pertama paten,
yang kedua merek, lalu desain dan industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang. Lalu tujuan hak dari hak atas kekayaan intelektual ini, hakim memberikan hukum, memberikan penghargaan, lalu mempromosikan publikasi investasi, melindungi upaya alih informasi, dan hak kekayaan intelektual meningkatkan kompetisi. Materi ke-9 yaitu pendirian di sistem bidang IT. Etika bisnis ini merujuk kepada cara untuk melakukan kegiatan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perubahan dapat dibentuk nilai moral dan perilaku dalam membentuk hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggaran atau minat kerja pemegang saham. Masyarakat perusahaan meyakinkan prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang terkait, yaitu bisnis dengan kinerja unggul dan keseimbangan yang dijalankan dengan menantikan kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu bisnis adalah suatu perdagangan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam bidang IT adalah suatu pemikiran kritis berdasarkan tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seorang atau suatu organisasi untuk mendapatkan laba dan memproduksi dan menjual barang tersebut untuk kebutuhannya. Kebutuhan konsumen dapat menggunakan teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membuat data, suara, dan video. Lalu pada materi terakhir yaitu meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Profesionalisme ini berunjuk pada sikap, perilaku, dan standar etika yang dijunjung tinggi oleh individu dalam suatu profesi atau bidang pekerjaan tertentu. Orang yang menunjukkan profesionalisme dalam pekerjaannya cenderung memiliki standar etika, bertingkah tegas, integritas, menunjukkan dedikasi, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugasnya mereka. Standar profesional di bidang teknologi ini yaitu seperangkat pedoman, prinsip, dan teknik terbaik yang dilakukan untuk memastikan bahwa praktisi teknologi informasi menjalankan tugasnya dengan integritas, keandalan, dan tanggung jawabnya. Standar ini membantu penciptaan lingkungan kerja yang konsisten, memastikan kualitas pelayanan, dan melindungi kepentingan pengguna teknologi informasi. Dan terdapat jenis-jenis sertifikat di bidang teknologi informasi yaitu Microsoft Certificate Desktop Support Technicals, lalu Microsoft Certificate System Administration, dan selanjutnya Microsoft Certificate System Engineer, dan yang terakhir Microsoft Certificate Database Administrasi. Sekian dari rangkuman saya tadi. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.